Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Siti rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat dan kesempatan oleh Allah sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang saat ini sedang kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal yang saleh. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Siti rahimakumullah, suatu ketika hendak memasuki bulan Ramadan, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan salat Jumat, dan ketika Nabi menaiki mimbar, ketika menaiki tangga pertama, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Begitupun ketika menaiki tangga kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin. Dan ketika menaiki tangga ketiga, Rasulullah SAW juga mengucapkan amin. Dan hal ini merupakan kejadian di luar dari kebiasaan Rasulullah SAW. Sehingga ketika telah selesai melaksanakan Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi sehingga engkau mengucapkan amin 3 kali?" Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwasanya ketika Nabi akan berkhutbah, maka malaikat Jibril datang kepadanya dan mengucapkan 3 doa. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Celakalah seorang hamba yang ketika ia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu Rasulullah SAW mengucapkan amin. Sahabat Siti rahimakumullah, di sini kita melihat bagaimana doa yang begitu luar biasa yang diucapkan oleh malaikat yang dekat dengan Allah dan diaminkan oleh kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sungguh celakalah seorang hamba yang ketika ia bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Maka sungguh merugilah kita ketika kita tidak menjemput ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Siti rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan keistimewaan bulan Ramadan, bahwa setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh setiap hamba, maka akan Allah berikan pahala berupa 10 kebaikan atau sampai 700 kali kebaikan. Tetapi kecuali puasa, karena puasa itu sendiri adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendirilah yang akan memberikan pahalanya. Maka sahabat Siti rahimakumullah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min zambi." Maka siapa saja mengerjakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka begitu luaslah ampunan yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, tidak luput dari berbuat dosa dan salah. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang menyadarinya dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Celakalah seorang hamba yang ketika ia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tetapi tidak menghantarkannya ke dalam surga." Dan Rasulullah SAW mengaminkan doa ini. Maka sahabat Siti rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa qadha rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
dan Allah memerintahkan kepadamu agar tidak mensekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka di ayat ini Allah menyandingkan, janganlah mempersekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka sungguh tinggi kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis Nabi juga menyampaikan bahwasanya surga berada di telapak kaki ibumu. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, kepada siapa aku hendaknya berbuat baik, maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu, sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, barulah ayahmu. Dan yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakalah seorang hamba yang ketika namamu disebut di hadapannya, tetapi ia tidak berselawat kepadamu. Dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa sahabat Siti rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di dalam agama kita sebagai utusan dari Allah yang membawa risalah ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Wahai para kaum muslimin, marilah berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya nanti di akhirat tiada pertolongan, tiada lagi yang dapat menolong kita melainkan hanya syafaat dari Rasulullah SAW yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, Allah mengizinkan Nabi memberikan pertolongan kepada kita nanti. Karena sesungguhnya di saat itu tiada pertolongan yang akan kita dapatkan melainkan hanya atas izin Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sahabat Siti rahimakumullah, itulah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, termasuk orang yang celaka ketika ia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah seorang hamba yang ketika ia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tetapi mereka tidak berbuat baik kepadanya dan tidak mengantarkannya ke dalam surga. Dan celakalah seorang hamba yang ketika nama nabinya disebut, tetapi ia tidak bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari semua itu. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.